Soal pertama, apa saja materi pembelajaran microteaching pada 7 pertemuan terakhir dan jelaskan masing-masing dari materi tersebut. Pada pertemuan pertama membahas mengenai model pembelajaran aktif dan pengantar microteaching. Microteaching adalah sebuah model pengajaran yang diperkecil dan memiliki istilah lain real teaching. Kata diperkecil yang dimaksud di sini mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu jumlah peserta didik yang terbatas, ruang kelas terbatas, waktu pembelajaran yang terbatas, dan lain-lain. Dalam pengantar microteaching juga membahas mengenai model pembelajaran aktif. Model pembelajaran aktif adalah pola atau perencanaan pembelajaran yang melibatkan siswa untuk belajar secara aktif dan efisien. Adapun jenis-jenis model pembelajaran yaitu ada model pembelajaran discovery learning, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kontekstual, kooperatif, pembelajaran kolaboratif, dan problem solving. Pertemuan yang kedua itu membahas mengenai perangkat K13. Perangkat kurikulum 13 merupakan kurikulum yang berlaku di Indonesia untuk menggantikan KTSP 2006 yaitu kurikulum sebelumnya. Perangkat kurikulum ke-13 itu meliputi silabus, RPP, kalender akademik, prota, promes, rincian pekan efektif, buku absen, buku jurnal, buku portofolio, buku penilaian, bank soal, dan media pembelajaran. Pada pertemuan ketiga membahas mengenai modul ajar. Modul ajar adalah dokumen yang berisi rencana pembelajaran dari kurikulum Merdeka yang disusun secara sistematis dan menarik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Komponen modul ajar terdiri dari informasi umum modul yang meliputi di dalamnya identitas sekolah. Yang kedua, komponen inti yang meliputi kompetensi awal dan kompetensi dasar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran, pertanyaan pemantik, profil belajar Pancasila, submateri, model dan metode pembelajaran. Komponen yang selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran, meliputi pembukaan, kegiatan inti pembelajaran, penutup, dan alokasi waktu. Komponen modul ajar selanjutnya yaitu asesmen, meliputi asesmen awal, asesmen formatif, asesmen sumatif, asesmen individu, dan asesmen kelompok. Selanjutnya, komponen ajar yaitu media dan sumber pembelajaran. Media pembelajaran meliputi media audio, visual, dan audiovisual. Sumber belajar meliputi buku, internet, dan lingkungan sekitar. Dan ditutup dengan komponen daftar pustaka. Pada pertemuan keempat membahas mengenai administrasi sekolah. Administrasi sekolah adalah sistem yang terintegrasi untuk mengelola berbagai aspek dalam suatu sekolah dengan efektif dan efisien, optimal, dan lain-lain. Adapun fungsi administrasi sekolah meliputi perencanaan atau planning, pengarahan atau directing, pengkoordinasian atau coordinating, pergerakan atau motivating, dan penganggaran atau budgeting. Jenis administrasi sekolah meliputi administrasi standar isi, administrasi standar kompetensi kelulusan, administrasi standar PTK, administrasi standar sarana dan prasarana, administrasi standar pengelolaan, administrasi standar pembiayaan, administrasi standar penilaian administrasi, budaya dan lingkungan, administrasi masyarakat atau kemitraan sekolah. Pada pertemuan kelima membahas mengenai administrasi guru. Administrasi guru adalah serangkaian kegiatan yang harus dikuasai oleh guru untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Adapun jenis-jenis administrasi guru, yang pertama, administrasi diri, meliputi pengelolaan tugas dan pengembangan profesionalisme guru secara pribadi. Yang kedua, administrasi kelas, meliputi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran seperti silabus, RPP, promes, dan lain-lain. Selanjutnya, administrasi sekolah terkait dengan pengelolaan dokumen dan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan sekolah. Pada pertemuan ke-6 membahas mengenai P5 dan PPRA. P5 kepanjangan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.
adalah salah satu cara untuk mencapai profil belajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses pembentukan karakter. PPRA, Proyek Penguatan Profil Pancasila Rahmatan lil Alamin, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa terhadap nilai-nilai Pancasila dan konsep pembelajaran rahmatan lil alamin. Pada pertemuan ke-7 membahas mengenai asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif adalah metode evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan selama pembelajaran yang bertujuan untuk memantau kemajuan belajar siswa dan memberikan umpan balik dilakukan setelah akhir pembelajaran atau akhir bab materi tertentu. Asesmen sumatif adalah penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran yang dilakukan pada tingkat akhir semester atau akhir tahun. Soal nomor 2, menurut Anda, apa manfaat materi mata kuliah micro teaching dalam pertemuan sebelumnya dengan Anda yang akan mengikuti asisten mengajar sebentar lagi? Jelaskan. Jawabannya adalah manfaat mempelajari materi micro teaching 7 pertemuan sebelumnya dengan fungsi kami yang akan mengikuti asisten mengajar. Yang pertama yaitu kami lebih siap menjadi pendidik yang memiliki pemahaman secara komprehensif tentang dunia pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memilih dan menggunakan perangkat pembelajaran yang tepat nantinya. Yang ketiga, beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Yang keempat, mengembangkan diri sebagai profesional, mengembangkan pengalaman sebagai asisten mengajar yang akan membantu mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang nantinya akan diperlukan untuk menjadi seorang guru. Dan yang terakhir yaitu memberikan kontribusi-kontribusi yang positif.